we have some requests, but we will see. First, I need to talk to them, and then. Nampaknya isu peminjaman pemain Persib Bandung mulai naik ke permukaan. Belakangan ini muncul beberapa nama pemain Persib yang akan dilepas pada jendela transfer mendatang, seperti Alhamra Hehanussa dan Rezaldi Hehanussa. Baik Rezaldi Hehanussa dan Hamra Hehanussa merupakan pemain yang kini masih memperkuat Persib. Namun sayangnya, kedua pemain ini sangat minim menit bermain di sepanjang putaran pertama musim 2025-2026. Rezaldi sendiri merupakan rekrutan Persib di era Luis Milla. Pemain yang akrab disapa bule itu menjelma menjadi bek tangguh setelah ditangani Bojan Hodak hingga memiliki andil besar saat Persib meraih juara di tahun 2024. Sedangkan Hamra Hehanussa didatangkan Persib dari Persik Kediri sesuai rekomendasi jajaran pelatih Persib. Sayangnya, Hamra terlihat belum mampu bersaing dengan jajaran pemain bertahan Persib Bandung lainnya. Menanggapi isu tersebut, Bojan Hodak langsung angkat bicara. Bojan menjelaskan bahwa Persib memang mendapatkan beberapa permintaan peminjaman untuk Hehanussa bersaudara dari beberapa tim. Akan tetapi, Bojan belum berani melepas keduanya karena ia percaya Hehanussa bersaudara ini bisa menunjukkan kemampuannya. Selain itu, Bojan masih melihat adanya tekad kuat dari bule untuk kembali ke skuad utama Persib. Dia menilai Rezaldi banyak disibukkan dengan agenda di ruang medis, sehingga performanya selalu fluktuatif hingga dia perlu melakukan beberapa skema terukur kepada Rezaldi. Kami menerima beberapa permintaan, tapi kita akan lihat nanti. Pertama, saya harus berbicara dengan mereka, baru setelah itu kita akan lihat. Rezaldi bisa dilihat pernah menjadi starting 11 di sini selama beberapa tahun, tapi dia mengalami cedera serius, jadi dia tidak bermain di musim lalu. Sekarang dia sudah kembali dari cedera, jadi kami akan berbicara lebih dulu. Saya selalu suka dengannya sebagai pemain, jadi kita lihat, ungkap Bojan Hodak. Meski begitu, Bojan tak akan menahan pemainnya yang ingin mendapatkan menit bermain lebih bersama tim lain. Bojan pun sadar, menit bermain menjadi sangat penting demi meningkatkan potensi setiap pemain. Sedangkan untuk Hamra, Bojan mengakui dirinya bisa menjadi prospek jangka panjang Persib. Akan tetapi, ia tak mau membicarakan nasib keduanya secara panjang lebar sebelum berbicara kepada dua pemain tersebut. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal Hehanussa bersaudara ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebagaimana yang diketahui, belakangan ini Persib Bandung tengah dikaitkan dengan dua pemain keturunan Timnas Indonesia, yakni Marten Paes dan Joey Belupesi. Bukan tanpa alasan, dua nama tersebut muncul berdasarkan pernyataan dari Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Dalam pengakuannya, ia menyatakan bahwa Persib akan mendatangkan pemain baru untuk mempertebal kualitas permainan tim. Nama Joey Pelupesi awalnya disampaikan Aditya saat diwawancarai awak media. Namun dalam pernyataan yang sama, Aditya pun tak bisa menepis hadirnya isu pemain naturalisasi lain, termasuk Marten Paes. Sontak saja, apa yang disampaikan Pak Adit ini langsung heboh di berbagai media sosial. Banyak yang meyakini jika rumor ini bukan sembarang rumor. Mendengar kabar tersebut, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak pun akhirnya buka suara. Namun, alih-alih membenarkan, ia justru terkejut dengan pernyataan yang datang dari Aditya. Bagi Boyan, rumor Joey Pelupesi dan Marten Paes hanya bisa dijawab oleh para petinggi Persib. Yaps, rumor kepindahan pemain jelang pertengahan musim memang sedang ramai dibicarakan. Akan tetapi dalam hal ini, Boyan tak bisa menjawabnya secara panjang lebar. Bahkan, ia sama sekali belum membicarakan rencana perekrutan pemain kepada manajemen. Siapa yang mengatakan itu? Adit. Silahkan tanyakan kepada dia. Saya tidak tahu dan tidak ada yang bicara dengan saya soal pemain baru. Mungkin Adit mengetahui sesuatu yang saya tidak tahu, ungkap Boyan Hodak. Jelas, pernyataan Boyan Hodak ini pun seketika kembali heboh di media sosial. Bukan tanpa alasan, para bobotoh meyakini jika pernyataan Boyan ini merupakan sebuah pengalihan semata. Sebagaimana yang diketahui, Boyan Hodak ini merupakan pelatih yang dikenal dengan julukan Aki-Aki Gede Wadul. Julukan ini tidak sembarang muncul. Hal ini bermula ketika Boyan Hodak ditanyai dengan pertanyaan yang sama seperti rumor saat ini. Salah satu contohnya adalah
saat Boyan ditanyai soal rumor Eliano Reinders merapat ke Persib. Kala itu ia menjawab, "Siapa Eliano Reinders? Apa dia pemain Manchester City?" Namun tak lama setelah itu, Eliano justru benar-benar diperkenalkan sebagai rekrutan baru Persib Bandung. Jelas, kondisi seperti inilah yang membuat rumor Joey Pelupesi dan Marten Paes merapat ke Persib benar-benar semakin nyata. Hal ini juga semakin diperkuat dengan besarnya presentase kedua pemain tersebut merapat ke Persib. Saat ini presentase Joey Pelupesi merapat ke Persib sudah mencapai 72%, sedangkan Marten Paes sudah mencapai 44%. Lantas, apakah kalian setuju jika Joey Pelupesi dan Marten Paes ini merapat ke Persib? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Klub kebanggaan Bobotoh Persib Bandung kembali dijatuhi sanksi denda oleh Konfederasi Sepak Bola Asia setelah Komite Disiplin dan Etika AFC menggelar sidang pada 15 Desember 2025 lalu. Dalam pemaparannya, klub berjuluk Maung Bandung itu dinilai melakukan pelanggaran serius dalam ajang AFC Champions League 2. Dalam putusan tersebut, Persib dijatuhi total denda sebesar Rp499.050.000. Sanksi ini berkaitan dengan laga tandang Persib ke markas Selangor FC pada babak penyisihan grup G yang berlangsung 6 November 2025 lalu. AFC menilai terjadi pelanggaran serius dalam kategori perilaku penonton yang melanggar kode disiplin dan etik. Berdasarkan laporan resmi AFC, sejumlah supporter Persib tercatat memasuki area lapangan pertandingan. Selain itu, terdapat aksi pelemparan benda ke lapangan dan area sekitarnya. Atas rangkaian pelanggaran tersebut, Persib dinyatakan melanggar pasal 65.1 Kode Etik dan Disiplin AFC. Dengan tambahan sanksi ini, total akumulasi denda Persib Bandung selama mengikuti AFC Champions League 2 kini telah menyentuh 1 miliar. Sebelumnya, Persib juga telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran supporter saat menjamu Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 23 Oktober 2025 lalu. Dalam laga tersebut, AFC mencatat setidaknya 6 kembang api dinyalakan, 33 benda dilempar ke area lapangan, termasuk kursi stadion dan puing lainnya, serta pemasangan 1 spanduk bermuatan politik. Selain itu, AFC menilai Persib gagal memenuhi kewajiban keselamatan pertandingan. Banyak penonton terlihat memanjat dan bergantung pada pembatas antar tribun, serta ditemukan pelanggaran terkait penomoran kursi stadion yang tidak sesuai regulasi. Total denda dari kasus laga kandang tersebut mencapai 437 juta yang wajib dilunasi dalam waktu 30 hari sejak keputusan dikeluarkan. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian soal sanksi ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak memberikan perkembangan terbaru terkait kondisi gelandang andalannya Adam Alis yang sempat menepi akibat cedera lutut. Hodak memastikan kondisi pemain bernomor punggung 18 tersebut terus menunjukkan progres positif setelah menjalani pemulihan bersama tim medis Persib. Sebagaimana yang diketahui, Adam Alis sudah absen bersama Persib sejak pertengahan November 2025 setelah mengalami cedera lutut. Kini, gelandang berusia 31 tahun itu mulai kembali bergabung dalam sesi latihan tim. Tak hanya Adam Alis, pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan pihaknya juga memantau kondisi seluruh pemain menjelang laga pekan ke-15 Super League melawan Bayangkara FC. Padatnya jadwal pertandingan dalam beberapa pekan terakhir membuat tim pelatih harus ekstra cermat dalam mengawasi kebugaran skuad Maung Bandung. Untuk kondisi Adam Alis, pada latihan sebelumnya dia sudah bergabung dan hari ini sudah menjalani program latihan secara penuh. Namun, kami tetap memantau untuk mengembalikan kebugaran fisiknya. Kami melihat kondisi pemain hari ini, apakah ada yang mengalami masalah kebugaran, siapa yang siap bermain, dan siapa yang belum, ungkap Boyan Hodak. Sementara itu, Adam mengaku bersyukur proses pemulihan cederanya berjalan dengan baik berkat pendampingan tim fisioterapis. Cedera lutut tersebut didapatkannya saat memperkuat Persib menghadapi Selangor FC pada ajang AFC Champions League 2 pertengahan November lalu.
Meski demikian, pemain yang telah mencetak 3 gol untuk Persib di AFC 2 tersebut mengakui kondisinya belum sepenuhnya pulih. Ia menegaskan akan terus bekerja keras agar segera kembali ke performa terbaiknya. Alhamdulillah, sekitar 1 bulan saya harus beristirahat. Kondisi sekarang terus membaik dan menunjukkan progres yang positif. Saya rasa saat ini belum 100%, semuanya bertahap. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri agar kondisi semakin baik menuju pertandingan berikutnya melawan Bayangkara FC. Papar Adam Alis.